semua itu terpulang pada Presiden Jokowi, karena secara teoritis Presiden Jokowi lah yang mengangkat dan memberhentikan menteri dalam sistem pemerintahan presidensil, walaupun faktanya ia sering dalam tanda kutip didikte oleh ketua umum partai politik dan juga pendukung-pendukungnya selama Pilpres 2019 yang lalu, bahkan sebelumnya 2014. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat RH sekalian. Jumpa lagi kita di channel yang keren ini, Keren Cadas. Kali ini saya akan membacakan isu tentang reshuffle. Jadi ketika diundang di Kompas TV pada bulan apa ya? November 2019, saya meramalkan bahwa tidak sampai 1 tahun kabinet pasti akan di-reshuffle, karena saya mengatakan kalau 2014 yang perbandingannya lebih baik poinnya 6, apalagi yang 2019 saya bilang kurang dari 6 poinnya ya. Agak kejam juga saya memberikan penilaian, padahal kalau menjadi dosen saya termasuk yang baik menilai anak-anak ya, menilai mahasiswa. Saya selalu mengatakan jangan pelit kasih nilai, tapi untuk kabinet nilainya 6 kurang, 6 minus. Nah, itu meleset, ramalan itu meleset, tapi melesetnya nggak jauh-jauh. Jadi kalau saya bilang tidak sampai 1 tahun, ya harusnya Oktober kemarin sudah reshuffle. Tapi masalahnya adalah seperti saya sampaikan di video sebelumnya, Presiden Jokowi sepertinya menunggu, apa yang ditunggu? Yaitu hasil pilkada 9 Desember lalu untuk memastikan apakah sang putra mahkota menang atau tidak. Ternyata Bobi Nasution menang di Medan, kemudian Gibran Rakabuming menang di Solo. Bobi Nasution masih dipersoalkan kemenangannya di Mahkamah Konstitusi, tapi pengalaman saya selama ini tidak mudah dan tidak gampang juga membela klien di Mahkamah Konstitusi dalam posisi kalah, apalagi gapnya sampai misalnya suara yang cukup signifikan. Untuk membuktikannya itu perkara yang sangat-sangat tidak mudah, karena kalau hanya pendekatannya kualitatif itu bisa jadi relatif, tapi untuk pendekatan kuantitatif harus bisa membuktikan bahwa kita unggul dibandingkan lawan. Ya, sahabat daerah sekalian, saya ingin membacakan dari kumparan ini. Diperkirakan reshuffle itu akan dibacakan tanggal 23 Desember. Artinya kalau video ini ditayangkan tanggal 22 Desember berarti esok ya, akan ada pengumuman reshuffle. Dan sepertinya ada beberapa pos kementerian yang kira-kira akan akan di reshuffle ya. Jadi kita bacakan coba ya. Deretan menteri yang dikabarkan kena reshuffle kabinet sebagaimana dilansir oleh kumparan.com. Presiden Jokowi dikabarkan bakal melakukan reshuffle kabinet. Kemungkinan Jokowi bakal merombak kabinetnya pada Rabu pekan ini, yaitu 23 Desember atau pada bulan Januari 2021. Tanggal berapapun yang dipilih Jokowi, ada sejumlah menteri yang dikabarkan bakal dicopot, dan ada sejumlah nama yang disebut bakal menjadi menteri baru Jokowi di kabinet. Berikut sejumlah nama yang disebut bakal dicopot beserta penggantinya. Informasi ini dihimpun kumparan dari sejumlah sumber di kalangan pemerintahan dan parpol pendukung Jokowi. 1. Menteri KP, Menteri Kelautan dan Perikanan. Sudah pasti ya. 1 pos menteri yang pasti bakal diisi wajah baru adalah Menteri KP, yaitu Kelautan dan Perikanan. Posisi ini lowong setelah ditinggal Edi Prabowo yang ditahan KPK karena menjadi tersangka dugaan suap kasus ekspor benur. Benur ya. Belakangan menurut sejumlah sumber di kalangan pemerintahan dan parpol pendukung Jokowi, nama yang menguat
posisi Menteri KP yaitu Wamenhan Wahyu Sakti Trenggono. Wahyu Sakti Trenggono ini adalah orang yang kuat ya dalam lingkaran TKN, tim kampanye nasional, karena kalau tidak salah jabatannya apa, bendahara ya, semacam itulah ya kira-kira, yang bertugas sebagai fundraiser ya, fundraising ya. Trenggono bukan nama baru di lingkaran pendukung Jokowi, ia merupakan bagian dari tim kampanye Jokowi di Pilpres 2014 dan 2019. Benar kan? Sebelum nama Trenggono muncul, dua nama yang menguat menjadi Menteri KP adalah Sandiaga Uno dan penasihat Menteri Kelautan dan Perikanan Nimi Zulbainarni. Sandi bahkan disebut sudah bertemu dengan Mensesnek Pratikno ya. Kumparan sudah mengkonfirmasi berita ini ke Trenggono, ia mengaku belum tahu. Waduh, saya malah baru dengar dari media, saya nggak tahu. Serius, kata Trenggono kepada Kumparan Rabu 16/12. Jadi kalau akhirnya Trenggono itu jadi diangkat, ditunjuk, berarti dia menyimpan informasi ya, tidak bohong. Menyimpan informasi itu tidak bohong ya. Mensos, nah ini santer kalau Mensos ya. Pos menteri lain yang juga sudah pasti diisi orang baru adalah Mensos. Posisi Mensos lowong setelah Juliari Batubara juga ditahan KPK karena kasus dugaan korupsi bansos COVID-19. Nama wali kota Surabaya yang juga ketua DPP PDIP Tri Risma hari ini alias Risma menjadi calon kuat Mensos pilihan Jokowi. Kabar Risma menjadi Mensos juga sudah menjadi kabar yang tak mengejutkan di kalangan parpol pendukung Jokowi. Risma tak ingin banyak bicara soal kansnya menjadi Mensos. Ia menyerahkan keputusan tersebut kepada Ketum PDIP Megawati Soekarno Putri. Coba bayangkan. Menyerahkannya kepada Megawati Soekarno Putri, bukan menyerahkannya kepada Presiden Jokowi. Bukankah Presiden Jokowi yang mengangkat dan memberhentikan menteri? Tapi di Indonesia rupanya ketua umum partai politik jauh lebih powerful ya. Yang nawari sopo, nanti kita lihatlah. Saya ngikut Bu Mega saja. Ujar Risma di rumah dinas Walkot Surabaya Senin 14/12. Luar biasa PDIP ya. Bukan ngikut presiden tapi ngikutnya Ibu Mega. Istikharah dulu, ntar ngomong iyo nggak bisa. Kan nggak boleh sombong, nggak boleh takabur. Yang bisa ngukur aku ya aku, bukan orang lain. Lanjut Risma. Menak. Nah, Menak ini juga santer mau diganti ya. Walaupun baru-baru ini Menak buat manuver yaitu mengangkat Habib Lutfi sebagai penasehat. Jadi ada sedikit manuver, tetapi isu atau santer dia diganti itu cukup luar biasa juga ya. Kita lihat menteri lain yang santer disebut bakal dicopot adalah Menak Fahrul Razi. Wacana pergantian Fahrul Razi memang bukan kabar baru. Sejak isu reshuffle berembus pada Juni lalu, nama Fahrul Razi sudah sering muncul. Menak kemungkinan besar kena reshuffle, ujar salah satu sumber Kumparan. Lalu siapa penggantinya? Ada sejumlah spekulasi soal pengganti Fahrul Razi. Seorang sumber menyebut kemungkinan Menak pengganti Fahrul Razi adalah kader PKB. Presiden Jokowi disebut sudah bertemu Ketum PKB Muhaimin Iskandar. Ketika dikonfirmasi Ketua DPP PKB Faisal Reza tidak mengetahui adanya pertemuan Jokowi dan Caimin. Pun soal posisi Menak, ia menyebut belum ada pembahasan soal itu di internal PKB. Nama lain yang sempat muncul menjadi kandidat Menak adalah Imam Besar Masjid Istiqlal Nasaruddin Umar. Sejumlah sumber di parpol pendukung Jokowi mengatakan nama Nasaruddin Umar sempat menguat, namun belakangan ia batal menjadi Menak. Ada pula spekulasi di kalangan parpol pendukung Jokowi bahwa pengganti Menak adalah Mahfud MD yang kini menjabat Menko Polhukam. Ada spekulasi bahwa posisi Mahfud bakal digeser dari Menko Polhukam ke posisi Menak. Sepertinya bakal reshuffle besar-besaran ya. Berikutnya adalah Menkes ya. Menkes ini juga memang isunya sudah santer. Posisi lain yang disebut bakal dicopot adalah Menkes Terawan Agus Putranto. Isu pencopotan Terawan sebagai Menkes sebenarnya sudah muncul sejak 18 Juni lalu. Ketika itu Presiden Jokowi menyentil Kemenkes karena serapan anggaran kesehatan yang minim di tengah pandemi corona. Ya memang karena pada waktu itu kalau tidak salah ya ada informasi yang mengatakan memang minim karena dananya nggak ada. Jadi dananya baru on the paper di atas kertas ya. Untuk pemulihan ekonomi nasional misalnya saya berikan contoh bidang kesehatan. Itu dianggarkan 75 triliun.
Rp 75 triliun itu baru keluar 1,53%. Coba, kata Jokowi dalam rekaman video rapat kabinet Kamis 18 Juni. Ya. Kini isu Terawan dicopot kembali muncul, alasannya kinerja yang tak memuaskan dalam menangani pandemi. Hal ini terbukti dengan keputusan Jokowi yang melibatkan banyak menteri lain dalam penanganan COVID-19. Ya, ini juga aneh ya. Kenapa? Karena kita tahu kalau darurat kesehatan masyarakat harusnya leading sektornya adalah Menteri Kesehatan, dibantu oleh tenaga-tenaga medis, baru kemudian aparat keamanan, penegak hukum membackup. Kalau ini kan tidak jelas ya, dalam kerumunan Habib Rizik misalnya, justru leading sektornya tidak ngomong apa-apa. Harusnya kan pendekatan kesehatan dulu, protokol kesehatan, bukan pendekatan keamanan. Isu liar soal siapa pengganti Terawan mulai bermunculan. Salah satunya Ketua Satuan Tugas Pemulihan Ekonomi Nasional PEN yang juga Wamen BUMN Budi Gunadi Sadikin. Selain itu di internal parpol pendukung Jokowi juga muncul spekulasi bahwa Kepala BKKBN Hasto Wardoyo menjadi salah satu kandidat Menkes. Hasto Wardoyo memang seorang dokter. Luar biasa kalau Budi Gunadi Sadikin, karena Budi Gunadi Sadikin adalah kalau tidak salah tamatan ITB ya, walaupun dia banker, bekerja di Mandiri dan pernah menjadi dirut Bank Mandiri, tapi dia adalah lulusan ITB, Institut Teknologi Bandung. Namun jangan kaget bila nanti Jokowi tak mengganti Terawan sebagai Menkes. Alasannya prerogatif Jokowi sebagai presiden. Mendak. Mendak ini adalah salah satu posisi yang kontroversial ketika Jokowi mengumumkan siapa mendaknya. Posisi lain yang disebut kena reshuffle kabinet adalah Mendak Agus Suparmanto. Sejumlah sumber menyebut Presiden Jokowi sebenarnya sudah lama kurang puas dengan kinerja dari Agus Suparmanto yang merupakan kader PKB tersebut. Jangan-jangan tadi ya PKB tukar guling, tukar guling ke Menteri apa tadi ya, Menteri Agama ya. Karena itu jatah PKB di Mendak akan diisi orang lain, mungkin profesional. Nama yang muncul menjadi pengganti Agus adalah Mahendra Siregar yang kini menjabat sebagai Wamenlu. Ya kan benar ya. Saat Jokowi menyebut kabinet Oktober lalu, sebenarnya nama Mahendra Santer disebut menjadi Mendak, namun ternyata ia menjadi Wamenlu karena kebetulan Mendak jatahnya PKB dan PKB menyorongkan Agus Suparmanto yang dianggap kontroversial waktu itu. Berikutnya adalah Wamenhan. Jika benar Trenggono dipilih menjadi Menteri KP, Kelautan Perikanan, maka posisinya sebagai Wamenhan akan lowong. Nama Kepala Staf Umum TNI Letjen Muhammad Herindra muncul sebagai salah satu kandidat Wamenhan ya. Bukan Dudung Abdurrahman. Kalau Andika Perkasa ya diperkirakan menjadi Panglima TNI. Sebelum menjadi Kasum TNI, Herindra menjabat Inspektur Jenderal TNI. Ia juga pernah menjadi Panglima Kodam 3 Siliwangi. Sebelumnya ia pernah menjadi Danjen Kopassus. Wah, lengkap ya karir militernya. Ya sobat era sekalian, itu tadi beberapa isu ya menteri yang bakal diganti, mulai dari 2 menteri yang dicokok oleh KPK sampai dengan menteri yang dianggap tidak memuaskan kinerjanya, yaitu Menkes, Mendak, dan terakhir Menteri Wamenhan. Bukan tidak bagus kinerjanya, tapi karena Wamenhan sekarang dianggap atau diprediksi akan pindah dan menjadi Menteri Kelautan Perikanan. Kalau kita lihat hasil survei beberapa waktu yang lalu ya, yang sudah ditayangkan juga di channel Refli Harun, sebenarnya banyak menteri yang dianggap tidak memuaskan kinerjanya. Nah, Edi Prabowo salah satunya. Jadi Edi Prabowo salah satu yang terbawah, sementara Prabowo yang paling atas. Salah satunya juga yang dianggap tidak memuaskan Menteri Hukum dan HAM. Tapi sebenarnya lebih pada situasi pada saat itu ya, ketika kalau tidak salah Menteri Hukum dan HAM menyebut premanisme ya, preman di daerah tertentu ya, itu yang kemudian memicu ya konflik, memicu protes. Tapi sekarang sepertinya sudah adem ayem ya. Menteri lain kurang terdengar juga, beberapa menteri. Kadang-kadang begini sobat era sekalian, kalau kita melihat menteri, ada menteri yang overexpose seperti Mahfud MD. Hampir setiap hari kita akan menemukan berita yang memuat statement Mahfud MD. Kedua,
menteri yang overexpose karena jabatannya. Ya, sebagai contoh misalnya Menteri Keuangan walaupun tidak banyak ngomong pasti akan senantiasa dikejar wartawan. Karena dia adalah sentral dalam isu-isu keuangan. Menteri Luar Negeri sudah pasti juga. Menteri Hukum juga pasti. Tapi ada beberapa menteri yang kadang-kadang orang bingung. Misalnya Menteri Perindustrian, Menteri Perdagangan itu kadang-kadang orang bingung untuk mengingatnya. Karena dulu perindustrian dan perdagangan itu digabung misalnya. Lalu ada menteri-menteri yang juga kurang dikenal di publik karena jarang diekspos. Misalnya Menteri Peranan Wanita, ya, bukan peranan wanita dulu ya, peranan wanita. Menteri Pemberdayaan Perempuan, ya. Sekarang pemberdayaan perempuan dan anak itu jarang terdengar. Mestinya ketika ada kasus Habib Rizik ini, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan anak juga turut bicara karena di mobil Habib Rizik itu ada wanita dan anak-anak, balita dan bayi. Harusnya juga bersuara, tapi kan kita tidak pernah mendengarkan sama sekali suara dari kubu pemerintah, ya. Apakah berbelasungkawa atau tidak. Jadi ketika misalnya seorang menteri itu overexpose, dia expose terus-menerus, maka masalahnya adalah bisa jadi dia dianggap berprestasi atau justru menjadi titik bidik untuk diganti oleh publik. Tapi kalau dia diam, bisa jadi bukan berarti kinerjanya bagus kalau dia tidak masuk dalam ranking yang harus diganti, karena lebih pada publik yang tidak punya pengetahuan. Nah, semua itu terpulang pada Presiden Jokowi, karena secara teoritis Presiden Jokowi lah yang mengangkat dan memberhentikan menteri dalam sistem pemerintahan presidensial, walaupun faktanya ia sering dalam tanda kutip didikte oleh ketua umum partai politik dan juga pendukung-pendukungnya selama Pilpres 2019 yang lalu, bahkan sebelumnya 2014. Kita lihat saja apakah tanggal 23 besok benar-benar akan ada reshuffle kabinet atau tidak. Tapi saya perkirakan walaupun meleset tapi tetap tahun ini. Sobat Era sekalian, juga pertimbangkan dua jabatan, yaitu Panglima TNI yang konon akan disebut menjadi Menteri Perhubungan misalnya, dan juga Kapolri Idam Aziz. Apakah akan juga direkrut sebagai menteri? Tapi kalau untuk Kapolri Idam Aziz, masa jabatannya 1 tahun saja. Barangkali achievementnya belum terlalu terlihat. Bahkan akhir-akhir ini justru Polri sedang menghadapi tekanan yang luar biasa dalam kasus FPI, 6 laskar FPI yang tewas, yang konon di tangan aparat keamanan. Jadi kalau Presiden Jokowi mau memasukkan Panglima TNI, berarti akan ada yang tergusur jabatannya. Dan harus disesuaikan dengan Panglima TNI, karena Panglima TNI ini bersama Kapolri dulu, Tito Karnavian, dalam tanda kutip sangat berjasa mengamankan pemilu, bahu-membahu sama Kapolri, mengamankan pelaksanaan pemilu sehingga katakanlah sukses diselenggarakan, ya, pemilu legislatif, pemilu DPR, DPD dan DPRD. Sahabat Era sekalian, itu saja. Kita tunggu apakah tanggal 23 atau tanggal lain, yang pasti barangkali sebelum tutup tahun dan sangat mungkin sebelum Natal, karena biar semuanya serba jelas mau tidur nyenyak atau tidak. Yang penting tetap di channel ini, karena di channel ini Anda akan dirayu, ditipu, dibaperin, dicecar, diuber pula di jalur khusus. Karena channel ini adalah channel yang mengancam, memeras, dan membenci. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Cheers!